Inilah peradilan sesat di Republik ini. Dan Menko Polhukam diam, Jaksa Agung diam, Kapolri diam, Kapolda Metro Jaya 2016 Tito Karnavian diam, dan Direktur Reskrimum saat itu 2016 Krisnamurti juga diam. Inilah kita sangat menyayangkan, saudara-saudara. Inilah wajah peradilan kita. Kualitas jaksa-jaksa kita mau menang-menangan, menutupi fakta, menyembunyikan fakta. Parah. Oke, jalan lagi, nggak ada apa-apa penjelasan. Ya, 1629, 18, 1629, 23, nggak ada. Diulang lagi lompat-lompat setelah itu. Itulah, saudara-saudara, mengerikan ya. Jessica dengan memiliki pembela yang terkenal saja dan diliput oleh media nasional saja, mereka berani memanipulasi, memelintir fakta itu, ya. Ya, diliput oleh media nasional, ya, dengan pembela terkenal saja berani mereka secara brutal menyembunyikan fakta tersebut. Bagaimana orang-orang kecil seperti kita, ya, ketika punya kasus di pengadilan dan oknum-oknum seperti ini kalau kita biarkan tanpa ditindak tegas dan dipecat oleh Jaksa Agung dan Kapolri, bayangkan mereka akan meneruskan perilaku seperti ini, ya. Merekayasa, membuat pergerakan palsu, harusnya aktivitas chat menjadi menoleh-noleh, membuat tangan palsu, pergerakannya seperti Tyson, harusnya 25 frame per detik jadi seperti 2 atau 3 frame, pergerakan tangan seperti Tyson, ya, putus-putus. Terus Jaksa Sandi Handika juga dan lain-lain juga menyembunyikan fakta aktivitas chat tersebut di 2 pukul tersebut. Inilah, saudara-saudara, wajah peradilan sesat di Indonesia ini. Dan mereka yang sekarang memiliki kekuasaan sementara ini, ya, mereka diam. Ya, mungkin nanti setelah pensiun sok suci, ya kan, podcast saya dulu, bosan kita dengarnya, ya. Padahal sekaranglah saat mereka aktif memiliki kekuasaan itu, mereka bertindak untuk menumpas orang-orang semacam ini, ya. Apa mereka takut? Kan gitu, ya. Disampaikan oleh terdakwa Jessica hanya menyangkut perasaan pikiran untuk menggugah perasaan saja bagi yang tidak mengerti persoalan hukum. Dalam pembelaan terdakwa telah memanfaatkan suara isak tangis sambil pakai kacamata yang sebelumnya tidak pernah pakai kacamata di persidangan ini. Majelis hakim menilai apakah itu sungguh tulus atau tidak, namun majelis hakim memandang bahwa tangisan tersebut tidak murni, tidak tulus dari hati nurani yang mendalam. Tangisan itu hanya sandiwara sesuai kepribadian terdakwa yang sudah diketahui selama proses persidangan. Sebab selama terdakwa terisak-isak membacakan pledoinya mulai dari awal hingga akhir pembacaan pledoi tersebut, tidak sedikit pun terdakwa meneteskan air mata dan ingus pun dari hidup. Saya masuk di FKUI tahun 80, saya lulus tahun 87, saya ambil spesialis forensik, lulus tahun 90. Kemudian saya sekolah ke Jepang, saya belajar DNA di Jepang, saya jadi doktor DNA pertama di Indonesia itu tahun 95. Di FKUI, topik yang saya ajarkan antara lain tentang identifikasi dan juga toksikologi. Toksikologi yang saya ajar itu adalah insektisida dan sianida. Jadi saya mengajar sianida sejak tahun 90 sampai sekarang. Saya melakukan pemeriksaan otopsi sejak tahun 1986, mungkin sudah lebih dari 200 atau 300 ribu kasus, Pak. Pernah diperiksa juga sebenarnya saudara oleh penyidik ya dalam kasus ini? Pernah, Pak. Pernah ya dalam kasus ini, tapi jaksa tidak mengajukan saudara sebagai saksi di sini, jadi kami yang mengajukan saudara sebagai ahlinya ya. Ya. Saudara juga yang melakukan embalming, Iya, pada kasus ini sih, iya Pak. yang masukkan formalin kepada tubuh korban Mirna, Ya. saudara juga ya. Ya. Ya teman-teman, jadi kasus Jessica ini yang paling kuat ada Resmond dan Dr. Jaya. Ini dua ahli yang sudah berpengalaman teman-teman. Tapi
tetap saja tidak dihiraukan. Semoga saja Bang Otto Hasibuan cepat mengangkat kasus ini. Semua data-data dan bukti-bukti lengkap untuk melakukan pengajuan PK2 dan Jessica harus tetap dibebaskan, teman-teman. Bayangkan saja sudah 7 tahunan lebih bahkan 8 lebih tahun, teman-teman, di penjara dan hukuman 20 tahun penjara. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.